Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Fitriarani dari kelompok 1 kelas B12. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi keguruan dan kode etik. Profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mewajibkan kemahiran dari para anggotanya, yang berarti bahwa pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh orang yang tidak dididik secara khusus untuk siap melakukan pekerjaan tersebut. Guru ialah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan anak usia dini, baik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Prinsip profesionalitas dari guru yaitu mempunyai bakat dan minat, komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi dan tanggung jawab terhadap implementasi tugas keprofesionalan, serta mempunyai kesempatan dalam mengembangkan profesinya dan jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesinya. Nah, sebagai seorang guru, maka berkewajiban untuk merancang pembelajaran, meningkatkan kompetensi akademik sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, guru juga diwajibkan untuk mematuhi undang-undang, hukum, dan kode etik. Syarat-syarat profesi keguruan. Menurut National Education Association atau NEA, terdapat syarat-syarat khusus untuk profesi guru. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, posisi yang menyertakan kegiatan intelektual, yang kedua, posisi yang mendalami suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga, posisi yang membutuhkan perencanaan profesional dengan jangka waktu yang lama, dan yang keempat, posisi yang membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, yang kelima, posisi yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, yang keenam, posisi yang menetapkan standar sendiri, 7. Posisi yang memprioritaskan layanan di atas keuntungan pribadi, dan yang terakhir, posisi yang memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya ada kode etik. Kode etik merupakan aturan atau norma yang diterima suatu kelompok tertentu yang digunakan sebagai prinsip dari tingkah laku kelompok dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja. Menurut UU Nomor 8 mengenai pokok-pokok kepegawaian, pengertian kode etik profesi yaitu pedoman, perbuatan, sikap, dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, berkenaan dengan ayat 1, yaitu yang menjelaskan untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Berkenaan dengan ayat 1 tersebut, maka pada ayat 2 dijelaskan bahwa kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Nah, kode etik guru juga dapat dimaknai sebagai aturan tata susila keguruan. Tujuan disusunnya kode etik. Suatu kode etik disusun karena adanya sebuah tujuan. Tujuan disusunnya kode etik pada suatu profesi yaitu sebagai keperluan para anggota profesi tersebut. Secara umum, tujuan dari adanya kode etik yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi atau menghargai kedudukan profesi. Yang kedua, untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi. Kesejahteraan di sini bisa kesejahteraan lahir atau material dan kesejahteraan batin atau spiritual atau psikis. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesi.
Nah, untuk kode etik guru Indonesia sendiri secara umum memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan para guru atau petugas yang berkaitan supaya mampu menjalankan tugas kependidikan sesuai ketentuan etis yang telah ditetapkan dari seluruh perspektif kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada contoh-contoh atau fenomena yang berkaitan dengan profesi keguruan. Yang pertama, guru menghargai dan memperhatikan perbedaan yang ada pada tiap peserta didiknya, baik itu dalam daya pikir ataupun karakter dan kondisi masing-masing peserta didik. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas, di mana guru mengkondisikan para peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran di dalam kelas sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan efektif. Yang ketiga, ketika di sekolah, guru juga perlu berupaya menciptakan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, peserta didik, serta masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada satu permasalahan, di mana berdasarkan data yang ada bahwa banyak sekali guru yang tidak menempuh sarjana atau S1. Kurang lebih ada 300 ribuan guru PNS belum memenuhi kualifikasi S1. Jika dalam bentuk persentase, hampir 50% guru baik PNS maupun non-PNS belum bersertifikat atau tersertifikasi. Padahal menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa sertifikat itu sebagai bukti profesionalisme guru. Selain itu, dari hasil uji kompetensi guru atau UKG terakhir, diketahui bahwa hanya kurang dari 30% guru yang lulus dengan nilai minimal 80. Hal ini berarti bahwa sekitar 70% guru mendapatkan hasil UKG di bawah nilai 80, yang berarti itu termasuk ke dalam kategori tidak kompeten. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3928 garing B garing HK garing 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, melalui transformasi pendidikan profesi guru prajabatan, diharapkan guru-guru generasi baru profesional memiliki kemampuan yang baik, melihat peserta didik dengan rasa hormat, memiliki komitmen tinggi dalam profesinya, dan menjadi pelopor perubahan dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Nah, strategi dari program pendidikan profesi guru prajabatan ini yang pertama, tes masuk selektif ditekankan pada ujian penguasaan konten, ujian bernalar kritis, ujian kepribadian, serta dilaksanakan wawancara dengan calon peserta. Yang kedua, menyajikan pengajar PPG yang menguasai pedagogi dalam konteks sekolah. Yang ketiga, menyusun kurikulum PPG yang berbasis praktik. Yang keempat, melaksanakan asesmen portofolio secara digital. Yang kelima, mengembangkan kepemimpinan untuk menjadikan guru penggerak sebagai guru pamong. Nah, dari program pendidikan profesi guru prajabatan ini, Kementerian Pendidikan Indonesia berharap bahwa pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru generasi baru. Tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten, kemampuan bernalar, dan disposisi calon guru, lalu asesmen kelulusan PPG yang menekankan pada kemampuan seorang guru pemula dalam melakukan praktik pengajaran berorientasi kepada peserta didik dan melaksanakan refleksi. Nah, untuk permasalahan tersebut, solusi pribadi menurut saya yaitu yang pertama dibutuhkan kolaborasi antara dunia pendidikan dengan instansi-instansi lainnya. Yang kedua, pengembangan profesionalisme guru dapat diselenggarakan baik berupa seminar dan lokakarya maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Yang ketiga, pengintegrasian semua informasi yang beredar dalam lingkungan masyarakat ke dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pengembangan tanggung jawab pada diri masing-masing terhadap tugas yang dilaksanakan.
Yang kelima, ada pemeliharaan sikap akhlakul karimah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, menciptakan kemandirian di golongan guru sehingga mampu membentuk diri masing-masing untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekian presentasi mengenai profesi keguruan dan kode etik dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.